wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samiil alim minas syaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah jamaah sekalian, dalam situasi seperti ini ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir dalam majelis yang dimana majelis ini adalah salah satu majelis yang dicintai oleh Allah, lalu kita diberikan kelapangan, kesempatan sehingga bisa hadir di sini, maka itu adalah suatu kenikmatan. Karena kalau kita melihat situasi terakhir, banyak di antara saudara-saudara kita yang tidak mendapatkan kesempatan ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah memberikan gambaran kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang insya Allah diberikan keselamatan pada kehidupan dunia dan kelak di akhir akhirat. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Sebelum saya menyampaikan pokok inti dari pembahasan kita pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah gambaran analogi. Sebuah analogi agar kita ini memahami. Misalnya tiap hari habis subuh ya, kita olahraga, berlari pagi atau jalan kaki ataupun gowes naik sepeda ya, atau mungkin berenang. Setelah semua aktivitas olahraga itu kita makan, mampir ke warung soto katakanlah, lalu di situ kita sampai nambah soto 2 sampai 3 piring. Dan ini tiap hari olahraga. Setelah olahraga makan soto, kalau gitu rawon, nambahnya minimal 2 sampai 3 piring setiap hari. Atau kalau bosan makan sate. Nah, ternyata aktivitas olahraga ini tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena berlawanan, di satu sisi berolahraga, di satu sisi makan makanan yang banyak mengandung kolesterol, lemak jenuh dan sebagainya. Akhirnya apa? Bukan kesehatan yang didapatkan tetapi malah sakit. Nah, ini sebuah contoh analogi sederhana. Nah, ternyata dalam kehidupan beragama kita itu juga demikian. Ketika kita ini hanya memperhatikan hal-hal yang hanya dicintai oleh Allah, tanpa pernah kita ini memperhatikan hal-hal yang dibenci oleh Allah, maka sama saja kita itu merusak amal ibadah kita. Ya. Sedekah, salat, puasa, ibadah haji ataupun umrah itu perkara yang dicintai oleh Allah. Tapi maaf ya, banyak di antara kita yang sampai saat ini masih belum tahu, bahkan belum mengerti perkara-perkara apa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di satu sisi kita ini bisa melakukan satu amal kebaikan, tapi di satu sisi kita melakukan keburukan, perbuatan di mana perbuatan itu malah bisa menghapus seluruh amal ibadah kita. Makanya kalau kayu itu ada perusaknya yaitu rayap, kalau tembok itu ada perusaknya yaitu lumut yang nempel ya, terutama di musim hujan. Kalau susu itu perusaknya adalah cairan cuka walaupun setetes, maka amal-amal ibadah manusia di hadapan Allah ada perusak-perusaknya. Makanya Imam Ibnul Qayyim dalam salah satu kitabnya menyampaikan
Kalau kita ini mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping kita ini harus tahu perkara-perkara yang bisa menghadirkan datangnya cintanya Allah, maka kita juga harus tahu, memahami, mengerti perkara-perkara yang juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak tahu perkara yang dibenci oleh Allah, maka kita tidak akan benci. Maka ada ungkapan tidak biasanya kan ada ungkapan tidak kenal maka tidak sayang. Maka pada kesempatan ini slogannya adalah tidak kenal maka tidak benci. Kalau kita tidak mengenal apa yang dibenci oleh Allah, ya maka kita tidak akan pernah benci. Nah, kenapa ungkapan ini ada dalilnya, Pak? Pada suatu ketika ada seorang sahabat dalam riwayat Imam Muslim. Ada seorang laki-laki waktu itu Rasulullah masih hidup. Semuanya masih ada. Bernama Abdullah bin Zun'an. Dalam sebuah riwayat Imam Muslim, para sahabat ini kasak kusuk. Mau bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mereka itu sungkan. Atau mungkin enggak berani. Akhirnya beberapa kelompok sahabat ini datang kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha untuk minta tolong tanyakan kepada Rasulullah bagaimana kedudukan statusnya Abdullah bin Zun'an. Abdullah bin Zun'an ini seorang sahabat, Pak. Di mata secara sosial dia itu baik. Sosialisasinya baik sekali. Dia dikenal sebagai seorang sahabat yang gemar bersilaturahim, ya, berkunjung, mempererat tali persaudaraan. Dia juga dikenal sebagai seorang sahabat yang suka sekali menerima tamu. Kalau misalnya Rasulullah itu kedatangan tamu, terus Abdullah bin Zun'an ini juga berkesempatan untuk mengundang tamunya dia di kediamannya. Bahkan di perabotan rumah tangganya, dia itu menyediakan piring khusus, Pak. Piring ini dipisahkan untuk keluarganya dan piring ini khusus untuk tamu. Kalau anggota keluarganya itu ada yang menggunakan piring untuk tamu, maka Abdullah bin Zun'an ini marah. Ya. Pokoknya secara sosial itu bagus. Tetapi Abdullah bin Zun'an ini punya satu kebiasaan. Ketika dia diingatkan dengan kebiasaan itu, dia tidak mau merubahnya. Apa kebiasaannya Abdullah bin Zun'an? Abdullah bin Zun'an ini berdoa kepada Allah, meminta juga kepada Allah. Tetapi ketika di dalam hatinya bercabang, dia pun juga berdoa kepada Lata, Uzza dan sebagainya. Bukankah perkara-perkara ini juga sering dilakukan oleh saudara-saudara kita? Mungkin tanpa kita juga sadari kita juga melakukannya. Jadi Abdullah bin Zun'an ini berdoa juga kepada Allah, tetapi diselingi kalimat doanya itu juga minta atau berdoa kepada selain Allah, kepada Lata, Uzza, dan sudah diingatkan oleh Rasulullah agar merubahnya, menghentikannya. Tapi Abdullah bin Zun'an ini tidak mau merubah kebiasaannya itu. Akhirnya sahabat ini tahu, akhirnya minta tolong kepada Ibunda Aisyah, tolong tanyakan kepada Rasulullah SAW bagaimana kedudukan Abdullah bin Zun'an ini. Ketika ditanyakan oleh Ibunda Aisyah, ya, menyampaikan permintaan para sahabat, lalu Rasulullah SAW dengan singkat menyatakan, kana finnar, sesungguhnya tempatnya Abdullah bin Zun'an ini ada di neraka. Inilah jamaah sekalian, ketika kita beribadah kepada Allah tanpa mengetahui ada perusak amal itu, maka saja amalan itu akan menjadi lenyap binasa karena perbuatan yang tidak kita ketahui. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sama dengan ilmu kesehatan, ya, dunia kesehatan. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita ini rajin olahraga, tiap hari olahraga, lari, gowes, berenang, tapi kita tidak memperhatikan diet, makan soto sampai 2-3 piring, rawon tiap hari, bahkan makanan yang dibakar. Makanan yang dibakar itu mengandung karbon, metabolisme karbon, Pak. Jadi makanan yang dibakar, entah itu sate, roti bakar, atau ikan bakar dan semuanya pokoknya dibakar, yang bersentuhan dengan arang itu masuk ke dalam kategori
metabolisme karbon tidak bisa dicerna oleh tubuh kita. Makanya bisa memicu kanker, yang paling sering terjadi bisa memicu batu empedu dan sebagainya. Nah, ini ilmu kesehatan. Maka dalam kehidupan agama pun juga demikian. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kalau kita tidak tahu ilmunya, maka kita juga tidak akan tahu perusak-perusak amal itu. Dan perlu diketahui bahwa ketika Allah membenci dan Allah sudah mengabarkan kepada kita perkara-perkara dibenci, maka kita pun harus mentadaburinya, mengikuti, ikut membenci. Maka kebencian kita pada suatu perbuatan ini juga berdasarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, perkara yang dibenci oleh Allah dari sekian banyak perkara, maka pada kesempatan pagi ini kita akan membahas, yaitu salah satu perkara yang dibenci oleh Allah adalah kemunafikan. Kemunafikan ini sebenarnya tema kita pada hari ini masih berkesinambungan dengan pembahasan kita yang lalu. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang hati orang beriman, hati yang munir, hati yang bercahaya, hati yang selalu mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah. Juga sudah kita bahas tentang hatinya orang kafir, ya, hati yang tertutup dari kebenaran, dan sudah kita sampaikan juga kisah-kisahnya kemarin. Dan pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tentang kemunafikan, tentang hatinya orang munafik. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, masalah kemunafikan itu bukan masalah yang sepele, bukan masalah yang ringan. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ketika membahas tafsir di awal-awal surat Al-Baqarah, beliau mengatakan perkara yang ditakuti oleh para sahabat itu adalah kemunafikan. Makanya Umar bin Khattab ketika mendapatkan ada salah satu seorang sahabat meninggal dunia, Umar bin Khattab itu tidak segera mensolatinya, nunggu seorang sahabat yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman. Kalau Hudzaifah ibnul Yaman ini mensolatinya, maka Umar bin Khattab pun ikut mensolatinya. Kenapa? Karena Hudzaifah ibnul Yaman ini mengetahui rahasia dari Rasulullah SAW, siapa di antara sahabat itu yang terkena penyakit munafik di dalam hatinya. Makanya suatu ketika Umar bin Khattab ini cerdas, Pak, nanya waktu jadi khalifah, siapa di antara kalian yang hatinya munafik? Coba angkat tangan, tunjukkan pada saya. Setelah ditunggu kok tidak ada yang ngacung, tidak ada yang angkat tangan, oh ternyata tidak ada. Akhirnya Pak Hudzaifah ibnul Yaman mengatakan, ada ya khalifah. Siapa di antara mereka? Tolong sebutkan namanya, kata Umar. Lalu Hudzaifah ibnul Yaman mengatakan, sesungguhnya aku dilarang Rasulullah untuk menyampaikan siapa nama-nama mereka yang masuk dalam kategori munafik. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, Imam Ibnu Katsir ketika berkomentar tentang tafsir surat Al-Baqarah di awal-awalnya mengatakan bahwa sebelum menjelaskan tentang itu, beliau itu menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Baqarah. Jadi sedikit menyimpang ya. Jadi surat Al-Baqarah itu punya banyak keutamaan, punya banyak keistimewaan. Sebagaimana ketika Rasulullah menyampaikan, apabila rumahmu itu ada yang gak beres, entah itu kena santet, ada hantunya, katakanlah sebagainya, maka bacakanlah surat Al-Baqarah, maka setan akan lari terbirit-birit dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Kemudian ketika dalam melakukan perjalanan safar, ketika dalam memilih kepala rombongan, Rasulullah nanya, siapa di antara kalian yang hafal surat Al-Baqarah? Saya, Rasulullah. Ya, kamu. Berarti kamu menjadi kepala rombongan safar ini. Terus kemudian ketika dalam peperangan, ya, jumlah sahabat yang meninggal gugur di dalam medan perang itu banyak. Tapi jumlah liang lahatnya kan terbatas. Maka Rasulullah akan memakamkan, nanya dulu, siapa di antara mereka yang hafal surat Al-Baqarah? Oh, itu si fulan. Akhirnya dia dimakamkan duluan. Ini contoh keutamaan surat Al-Baqarah. Kita kembali ke pembahasan kita. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah itu ketika
menceritakan tentang perihal orang-orang yang beriman di surat Al-Baqarah itu hanya 4 ayat. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin sampai ayat waladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. 4 ayat. Ketika Allah menceritakan tentang orang kafir hanya 2 ayat. Dimulai ayat mengatakan innalladzina kafaru sawaun sampai ayat khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim dan seterusnya. Tetapi ketika di awal surat Al-Baqarah ini Allah bercerita tentang orang-orang munafik, bukan 2, bukan 3, bukan 5, bukan 7 ayat, bukan 10 ayat, tapi 13 ayat. Mulai dari ayat wa minan nasi ma yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin sampai terus sebelum ayat ayatnya itu sampai sebelum ayat ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum waladina min qablikum la'alakum tattaqun. Jumlahnya 13 ayat menceritakan tentang sifat-sifat orang-orang munafik. Inilah saking besarnya rahmat Allah kepada kita, sampai Allah itu enggak ingin kita ini jadi orang munafik, sampai Allah itu enggak ingin kita ini tertipu dengan sikap dan perilaku orang munafik. Makanya salah seorang ulama besar di zaman tabi'in yang bernama Imam Hasan Al-Basri menceritakan, pernah ditanya oleh seseorang, "Wahai Imam, bagaimana caranya kami ini mengetahui hati kita ini ada nifak atau tidak?" Lalu jawab Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kalau di dalam dirimu khawatir, ya, kalau di dalam jiwamu, di dalam hatimu khawatir kamu terkena kemunafikan, maka sungguh itu adalah tanda dirimu beriman. Tetapi ketika di dalam hatimu, jiwamu, kau merasa aman-aman saja, tidak mungkin saya ini munafik, maka itu bisa menjadi salah satu tanda-tanda engkau terkena penyakit kemunafikan. Oleh karena itu, makanya bagaimana kita ini tidak paham, Mbak, kalau bagaimana kita ini begitu takutnya kalau sudah terkena penyakit munafik. Makanya orang-orang kafir, Pak, menang, mereka itu menang ke atas kaum muslimin, di samping mereka kuat, mereka itu juga dibantu oleh orang-orang munafik. Contoh ya, seperti Perang Dunia Kedua, Hitler, tokoh Nazi Jerman, ketika menginvasi negara-negara di Eropa, Hitler itu mengatakan begini, siapakah orang yang paling jahat itu? Orang yang paling jahat itu adalah mereka yang membantu saya untuk menjajah negaranya. Jadi orang munafik itu membantu orang-orang kafir, orang-orang musyrikin untuk menyerang kaum muslimin. Dan ini sudah kita lihat fenomena seperti ini ya di media sosial dan sebagainya. Orang Islam mengaku Islam, tetapi malah berusaha meruntuhkan Islam itu sendiri. Maka inilah sifat orang munafik ya, di mana orang munafik itu membantu orang kafir dan orang musyrikin untuk menghancurkan Islam. Contoh kisahnya sudah pernah saya sampaikan tentang seorang gembong tokoh munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul di kota Madinah ya. Dia itu pernah merongrong perjuangan Islam ini, gembosi perjuangan Rasulullah, tetapi di depan Rasulullah itu dia baik, tapi di belakang itu dia koar-koar berusaha. Sampai waktu itu ketika akan perang Badar ya, dari 1000 pasukan dipengaruhi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul sehingga akhirnya tersisa hanya 200 orang. Kemudian banyak sekali peristiwa. Yang terakhir itu adalah peristiwa ketika dia memfitnah Ibunda Aisyah, sehingga akhirnya fitnahan itu diabadikan oleh Allah di dalam surat An-Nur, kalau nggak salah mulai ayat 21 sampai ayat 27. Monggo silakan dibaca nanti. Nah, pada suatu ketika Abdullah bin Ubay bin Salul ini meninggal dunia, lalu anaknya, yaitu yang seorang sahabat juga yang beriman, yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bapakku telah meninggal dunia dan meninggal dunia dalam keadaan miskin.
aku minta kepadamu, berikanlah kain kafan. Dan aku juga minta kepadamu ya Rasulullah, tolonglah agar mengurus pemakaman ayahku. Lalu karena Rasulullah ini melihat Abdullah bin Ubay bin Salul ini secara zahir adalah seorang muslim, maka dengan kelembutan hatinya Rasulullah pun datang ke rumahnya, ya, memandikannya, mengkafani, kemudian mensolatkan. Ketika dia akan berangkat, Umar bin Khattab sudah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau mau ngurus jenazahnya Abdullah bin Ubay bin Salul? Bukankah Allah itu sudah mengingatkan engkau agar menjauhi orang-orang munafik? Kenapa Umar berkata demikian? Karena dia mengutip surat At-Taubah ayat 80. Di situ Allah mengatakan, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina maratan fala yaghfirullahu lahum dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Sama saja engkau Muhammad, kata Allah, mendoakan bagi mereka ampunan atau tidak, sama saja. Walaupun engkau mohon ampunan untuk mereka sebanyak 70 kali dalam sehari, maka Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Yang demikian itu karena mereka itu telah ingkar dari Allah, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ketika mendengar ini, Rasulullah mengatakan, aku diberikan dua pilihan oleh Allah, mendoakan dan tidak mendoakan. Aku pilih mendoakan Abdullah bin Ubay bin Salul. Lalu kemudian Rasulullah berangkat melaksanakan proses pemakaman sehingga akhirnya pemakaman itu selesai. Ketika setelah dimakamkan, akhirnya Rasulullah memimpin doa, berdoa di situ di kuburannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Lalu Allah menurunkan surat At-Taubah ayat 84. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala takum al qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasikun. Dan janganlah engkau Muhammad, kata Allah, melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara orang-orang munafik itu selama-lamanya, dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya, sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya dan mereka mati dalam keadaan fasik. Makanya ini dijadikan dalil, ya, kalau ada orang yang dalam hidupnya nggak pernah sholat atau suka pergi ke dukun, walaupun dia itu sholat, katakanlah, itu dalil dia tidak boleh disolatkan. Tapi ada beberapa pendapat yang mengatakan, Rasulullah itu memperlakukan Abdullah bin Ubay bin Salul itu secara zahir. Zahirnya KTP-nya Islam, walaupun dia tidak pernah sholat, tapi karena dia itu KTP Islam, ya secara hukum perikamunasiaan kita harus memberikan pelayanan jenazah kepada mereka yang meninggal dunia. Itu ada beberapa perbedaan pendapat dalam masalah ini. Jadi ma'asyiral muslimin, dalam hal ini ketika kita belajar tentang kemunafikan, bukan berarti kita itu untuk mencontohnya, tetapi agar kita ini membenci kemunafikan itu. Dan benci di sini bagi orang beriman adalah sesuai dengan bencinya Allah dan bencinya Rasulullah SAW dalam perkara-perkara yang telah dibenci oleh Allah, dan perkara itu sudah dikabarkan kepada kita. Oleh karena itu, karena keterbatasan waktu, maka pada pembahasan pagi hari ini insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, mengupas kembali lebih dalam lagi apa itu kemunafikan. Dan mohon maaf bila ada kekurangan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.